Gak usah guyu dan aku wis kulino ngono iku. Nah kalau cuman surat pernyataan berkelakuan baik itu gampang banget. Budal no polsek nggo 20.000 cetok kelakuan baik wisan. Otak orang otaknya orang Jepang itu andaikan dijual 1 gramnya itu laku sekitar $3.000. 1 gram. Otaknya orang Amerika 1 gramnya laku $5.000. Otaknya orang Israel, Israel itu top loh itu. Makanya Amerika itu tidak berani sama Israel. Israel itu perang lawan negara manapun, Amerika selalu di belakangnya, di backup sama Amerika. Kenapa? Karena ternyata produk teknologi dan persenjataan Amerika Serikat itu grandmakernya orang Israel. Kon ngerti ya, grandmaker. Tenaga ahlinya, tenaga pemikirnya itu orang Israel semua. Ngono loh. Otaknya orang, kalau orang Jepang itu otaknya 1 gram $3.000. Orang Amerika otaknya 1 gram $5.000. Otaknya orang Israel 1 gramnya $7.500. Ya paling mahal itu otaknya orang Indonesia. 1 gram itu $100.000. Kok mahal? Orisinil, nggak pernah dipakai. Paling yang mau disamponi diuyek kayak ngono. Embuh. Kapan kita bisa menciptakan generasi yang betul-betul ulul albab, yang ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar? Jam 5 wisan. Jawabannya ya. Jawabannya ada pada lembaga pendidikan, dan saya akan menekankan sebagaimana yang dipesankan oleh kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan tadi, karakter education, pendidikan karakter gitu bro, ngono melongo men. Kelemahan bangsa kita dalam metode pendidikan itu ya memang pendidikan karakter. Oke, Pak Presiden itu sudah mencanangkan revolusi mental. Kan revolusi mental itu sebenarnya intinya juga pembinaan akhlak. Andaikan itu betul-betul dipraktekkan, luar biasa. Lah kalau masih seperti ini ya, Indonesia kondisinya ya masih kayak gini. Meskipun dipresideni malaikat, tapi kalau karakter bangsa itu masih seperti ini, sampai kiamat kurang 2 minggu, ya tetap kayak gini. Makanya saya itu ya untuk perbaikan karakter itu, ketika saya ngaji di beberapa daerah, ketemu sama pimpinan daerah, saya pesen, ya saya bisanya dakwah hanya lewat pesen kayak gitu. Bapak, saya pesen, kalau Bapak melantik pejabat anak buah Bapak, tolong setelah dilantik dan sumpah jabatan diajak berdoa agar menjadi pejabat yang baik untuk membangun negeri ini menjadi baik. Siap Pak Kiai, doanya apa? Tak ulangi, setelah dilantik dan sumpah jabatan ajak berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin. Loh, itu kan doa puasa. Lah iya, makanya suruh puasa dulu. Habis dilantik sumpah jabatan, begitu dapat SK jabatan, puasa dulu. Puasa. Boleh makan sate tapi nunggu maghrib. Boleh makan tahu tempe, rawon, kare, tunggu maghrib. Boleh minum es teler, es degan, es cincau, tapi tunggu maghrib. Artinya pejabat itu bolehlah menikmati fasilitas rumah dinas yang bagus, mobil dinas yang mewah, tapi tunggu perekonomian rakyat itu tertata dengan baik dulu. Ya sekarang ya puasa dhisik, ngono lho.
rakyat itu ambekane sek Senin Kemis engkis pejabat njaluk fasilitas mobil dinas sing regane MM-an lawarang sampai 1,4 M 1,7 M. Perekonomian rakyat sih koyo ngene kok mobil dinas larang-larang. Ngono-ngono sing ngomong ya mudah-mudahan dengan mobil dinas ini bisa meningkatkan kinerja saya. Hubungannya lopo to blok apa hubungan antara mobil dinas dengan kinerja? Orang itu kalau memang karakternya bagus, kinerjanya bagus, meskipun dikasih kendaraan dinas geledekan ya tetep apik yoan kinerjanya. Kayak ono Mercedes Benz apa ya Alphard sik murah bro, wis to meneng Range Rovers. Kowe ora ngerti kowe ora ngerti modelmu, ngertimu Cherry ngono gitu rego 16 juta dilakono digemenggoki pintune mbuka dhewe glodak ngono. Kowe nek rombongan undangan kan numpak ngono kuwi to. Tangke ganti jirigen. Lek pancen karakternya jelek, kinerjanya jelek ya meskipun dikasih kendaraan dinas, mobil dinas yang mewah, yo panggah pancet elek ae kelakuane gitu loh. Aku guyu aku lek ono statement ngene. Mudah-mudahan dengan mobil dinas yang bagus bisa meningkatkan kinerja saya. Preketek aku yang mental tikus yo panggah tikus. Mobil dinas api-api puasa dulu, puasa boleh berbuka, boleh makan, boleh minum ya nunggu maghrib, boleh menikmati fasilitas-fasilitas yang mewah-mewah ya nunggu kalau perekonomian rakyatnya sudah bagus. Makanya tak suruh baca doa nawaitu sauma ghadin. Sekarang ndak ya pejabat-pejabat habis dilantik baca sumpah jabatan doanya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ngeragas tadi. Aku ngomong ngene iki ya kewendel wong ndak kenal wong ya. Ya kenal sih pejabat-pejabat yo bolo kabeh aku. Tapi aku kalau memang ini kebenaran harus saya sampaikan walaupun itu pahit harus saya sampaikan. Pejabatnya marah ben ra ngurusi wong marah CE. Tujuanku apik kok. Ngono lho, nyatane ya sing kroco-kroco ya do tepuk tangan. Berarti kan setuju. Untuk pendidikan rasa-rasanya belum kita dapati ada lembaga pendidikan selevel apapun yang tes masuk dan syarat diterima di lembaga pendidikan itu soal karakter. Ya untuk mempermudah contoh, saya belum pernah mendapati ada perguruan tinggi atau universitas yang tes masuknya soal karakter, diterima menjadi mahasiswa atau mahasiswi dengan catatan berakhlakul karimah dan dapat legitimasi dari masyarakat, tanda tangan wong sak RT bahwa anak ini betul-betul berakhlakul karimah. Nah sekarang kan cukup berkelakuan baik. Nah, kelakuan baik jaluk nggone polsek angger dicetok 20.000 dadi bro. Gak usah guyu dan aku wis kulino ngono iku. Nah kalau cuman surat pernyataan berkelakuan baik itu gampang banget. Budal no polsek nggo 20.000 cetok kelakuan baik wisan. Maksud saya yang betul-betul teruji secara karakter berakhlakul karimah minta tanda tangan minimal warga sa-RT bahwa anak ini betul-betul berkelakuan baik, anak ini betul-betul berbakti kepada orang tua, dan anak ini betul-betul akhlaknya bagus, tanda tangan wong sa-RT. Nggak ada itu. Pokoknya masuk ke perguruan tinggi, ke fakultas apapun, yang penting bisa mengerjakan tes, diterima senakal apapun dia, walaupun itu tukang copet, walaupun itu tukang mabuk, tukang teler, pokok tesnya lulus diterima. Bahkan untuk apa salah habis sudah mentelengi aku kok. Untuk menjadi sarjana agama sekalipun
asal lulus skripsinya SAG, sarjana alam gaib. Untuk dapat titel dan gelar S2, yang penting bisa menyelesaikan tesis S2. Tidak peduli dia pernah menghamili 3 pembantu dan memperkosa 7 ibu kos. Lah karena memang bukan pendidikan karakter. Halo. Maka di sini pentingnya hidupkan suasana agama. Dimanapun, di rumah, dalam keluarga, buat suasana agama. Di sekolah, buat suasana agama. Saya salut, aplaus dan angkat kopiah, soalnya aku gak pakai topi. Biasanya kan angkat topi untuk SMK 1 Beji yang subhanallah mengadakan acara-acara religius semacam ini, dan saya berharap acara-acara semacam ini dipersering, Pak Kepala Sekolah. Saya begitu masuk melangkah, tek, no drug, anti narkoba. Memang narkoba itu salah satu yang merusak karakter generasi bangsa. Indonesia ini sekarang lagi dijajah sama narkoba. Bukan dijajah dengan senjata yang canggih, kolonialismenya sekarang ini diantaranya melalui narkoba. Adik-adik sekalian, makasih. Narkoba itu bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan. Halo, bisa dilanjut? Saya ulang. Iyo. Narkoba itu bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan, enggak. Tapi narkoba itu sebuah kejahatan. Bahkan narkoba itu jenis kejahatan yang sudah terorganisasi secara internasional dengan baik. Tolong diperhatikan. Saya katakan kejahatan yang terorganisasi secara internasional dengan baik. Ya, dikatakan organisasi, betul, karena memang ada pemimpinnya, ada anak buahnya, ada dananya yang besar, ada visi misinya, ada targetnya, ada evaluasinya. Ya Allah, woi, ini adalah merupakan target besar untuk menghancurkan generasi muda Indonesia, generasi Islam Indonesia, atau Islam secara keseluruhan, bisa dikatakan begitu. Zaman rengokno niki. Makanya aku ngomongnya arang-arang karo mikir. Nah, artinya kata-kata apa yang mudah difahami oleh kalian. Itu orang ngomong itu yang paling susah itu kan memahamkan audien. Gitu. Lah kalau yang diomong itu orang-orang yang cerdas, yo gampang sih, pakai bahasa apapun paham. Tapi lihat potongan model ya kan harus pakai bahasa yang kira-kira mudah difahami gitu loh. Sasaran tembaknya yang pertama, sasaran tembak dari narkoba itu sama dengan loh, bahwa ini betul-betul kejahatan yang terorganisasi secara internasional dengan baik. Buktinya pengedar narkoba itu sudah dikasih sanksi dan hukuman seberat-beratnya sampai pada tingkat hukuman mati. Tapi kenyataannya, faktanya, peredaran narkoba tidak pernah berhenti. Subhanallah. Nggih dan nggih.
Ya iki polisi orang karuan iso nerangno model ngene iki lho. Dadi kiai ustadz itu membantu banget tugasnya polisi. Pembinaan mental, pembinaan karakter kayak gini kan siapa kalau nggak kiai, kalau nggak ustadz. Gitu. Makanya polisi harus betul-betul dukung nanggone ustadz ngene kiai. Makasih. Loh, pengedar narkoba itu sudah dihukum seberat-beratnya sampai pada hukuman mati, tapi peredarannya itu tidak pernah berhenti. Sasaran tembaknya satu, anak pejabat, dengan harapan kalau dia kena ya bisa ditolong oleh orang tuanya dengan jabatannya. Anak pejabat kalau terkena narkoba bisa ditolong oleh orang tuanya dengan mengandalkan jabatannya, kan orang tuanya punya jabatan. Anaknya kena ya bisa nolong lah. Cece karo rupamu ngono kuwi. Kowe adek kenek koni lho, adek kenek. Cedo uncalno jero sel kon. Mangane jok macem-macem kon. Hoi. Hoi. Ya mohon maaf. Memang itu sasarannya begitu. Sasarannya memang begitu. Anak pejabat. Ya untuk merusak jabatan orang tuanya juga, untuk merusak karakter bangsa juga. Yang kedua sasarannya anak orang-orang kaya, dengan harapan bisa mempengaruhi dan mengajak teman-temannya yang lain. Kan kalau anaknya orang kaya itu sangune akeh, uang sakunya aja banyak, duitnya banyak, dia bisa ngebosi konco-koncone. Ngono harapannya itu, maka anak orang kaya jadi sasaran tembak. Anak potong ngamung ini yo, ayo gak kuat tuku. Payo lemfok mbok obong campur autan karo geceke bodrek ngene enggak modar pira-pira nyungsep lho, itu merusak sel-sel otak, bahkan merusak organ-organ dalam sini loh. Makanya diharamkan, tidak ada sesuatu yang diharamkan dalam Islam kecuali memang itu madarat, apalagi yang namanya narkoba. Naudzubillah. Halo. Dan sudah terkena seperti itu sama ndak roh dhewe itu dampaknya. Kalau sudah kecanduan kayak gimana, rehabilitasinya lama, proses pemulihannya juga lama. Dilaan nasi ngono enggak ada persis. Makasih, berarti aktingku berhasil ngono. Sorry. Yang ketiga sasaran tembaknya siapa? Anak tokoh-tokoh Islam. Karena yang mengharamkan itu kan Islam. Minuman keras itu yang mengharamkan kan Islam. Mohon maaf tanpa mengenai rasa hormat kepada pemeluk agama yang lain. Kalau di agama yang lain kan nggak ada haram toh. Mendem kayak apa nggak haram. Sampai minuman keras mau dilegalkan barang karena memang nggak haram menurut mereka. Yang mengharamkan kan Islam. Maka yang jadi sasaran berikutnya adalah anak tokoh-tokoh Islam dengan harapan untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Anaknya guru agama, anaknya ustadz, anaknya kepala dinas pendidikan. Makasih. Termasuk anaknya kiai, untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan Islam. Nah saiki misalnya anaknya kepala dinas pendidikan yang kena bapaknya gak melok oon, stres mesti orang tuanya gitu. Ya Allah, makasih kembali. Dan sekali lagi di sini penting pendidikan karakter. Yang pertama, Rasulullah memang diutus itu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah anak-anak sekalian, kemudian untuk mencapai itu, kesuksesan itu bisa dicapai ya harus dengan usaha keras tentu saja. Salah satu faktor, tolong diperhatikan, ini masih ada 5 menit ini, keberhasilan dan terus sampai maghrib, sampai isya. Sanggup? Sampai jam 10 malam? Oke, siapa takut? Tak tantang sampai jam 10 malam Anda di sini, aku pulang duluan. Kata meloro uang ditempa dengan kehidupan yang
Mbah ora dirungokno, ngajak terus ora dirungokno. Masa kecil Rasulullah itu penuh dengan perjuangan. Lahir sudah dalam keadaan yatim, usia 6 bulan piatu, terus penuh perjuangan. Masih kecil Rasulullah itu kerja berangon wedhus, iya, menggembala kambing. Kambingnya orang kaya ya dengan upah sekian. Duh, ini sebenarnya pelajaran menggembala, halo, menggembala kambing. Ini pelajaran dari Allah untuk mengantarkan Rasulullah mempunyai leadership yang sip, mempunyai jiwa kepemimpinan yang hebat. Sebelum memimpin umat, sebelum memimpin manusia, dilatih mimpin binatang dulu. Binatang bukan sembarang binatang, dipilihkan kambing. Kenapa kok kambing bukan binatang-binatang yang lain? Karena hasil survei riset membuktikan kambing itu binatang yang paling susah diatur. Meskipun seperti itu, wedhus sih paling angel diatur. Makanya nggak ada orang sirkus pakai kambing, itu nggak ada. Nggak akan nek diulangi wedhus. Taman pernah lihat ada sirkus pakai kambing? Walaupun kelemar-kelemar kayak gitu, gak kena diatur. Itu kambing paling susah diatur, gak bisa dilatih. Makanya Rasulullah dididik oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Sebelum memimpin manusia, sebelum memimpin umat, mimpin binatang dulu. Itu pun binatang yang paling susah diatur. Apa? Kambing. Karena kambing itu memang paling susah diatur. Gak ono kan wong sirkus nganggo wedhus, gak ono. Sak kereng-kerenge macan isih kena dilatih, bisa dipakai sirkus, bisa ditundukkan. Ono pawange, pawang macan itu ono, macan dijak sirkus bisa menerobos gelang-gelang api, bisa loncat-loncat, luar biasa. Padahal itu dikarani apa ya istilahnya, the king of alas, raja hutan. Tapi masih bisa dilatih. Ono pawange, ular, buas, upasnya bisanya beracun. Subhanallah, bisa dilatih, dikitari ular macam-macam. Ono pawange, tapi sampean tahu krungu ono pawang wedhus. Gajah yang begitu gede itu bisa diajak sirkus, bisa dilatih, suruh sepak bola, suruh main basket, iso, suruh berdiri bisa, suruh duduk bisa. Makanya ada sarung cap gajah pinara itu. Sarung cap gajah medongkrong bisa. Tapi wedhus nggak iso diatur, walaupun seperti itu susah diatur, paling susah diatur kambing. Nah, ada cerita waktu Rasulullah menggembala kambing-kambing itu di kebun salah satu orang kaya Quraisy waktu itu, ya, kebun kurma, ya, panjenengan kono ora ana tanduran salak, yang ada kurma, kebun kurma yang masih kira-kira segini loh. Masih ya seginilah, masih segini. Nah, itu kambingnya Rasulullah digembalakan di situ. Nah, tahu banyak kambing di kebunnya, yang punya kebun marah-marah, ini kurang ajar, ini siapa yang menggembalai? Awas nanti kalau sampai tanaman-tanaman kurma ini rusak gara-gara dimakan dan diinjak-injak kambing, tak hukum kamu. Rasulullah kecil waktu itu dengan senyum menjawab dan meminta maaf. Mohon maaf Bapak, ini yang menggembala kambing adalah saya, cuma ini kambingnya bukan kambing saya hanya menggembala. Mohon maaf kalau memang kambing-kambing ini nanti ngerusak tanaman Bapak, saya bertanggung jawab. Akhirnya kambing-kambing itu wedhus-wedhus itu didhawuhi sama Kanjeng Nabi, dikumpulno. Para wedhus-wedhus, dengarkan ya dus. Kok wedhusnya pada ketawa sih? Para wedhus-wedhus, aku ini rungokno. Pancene angel diatur ya wedhus tenan berarti. Aku ini cuma menggembala kalian, aku cuma angon kalian. Aku ini cuma menggembala kalian. Maka jangan menyusahkan aku. Kamu boleh
di kebun ini, tapi jangan sampai ngerusak tanaman kurmanya, jangan menginjak-injak apalagi memakannya. Boleh kamu makan rumputnya saja. Lo ngono iki lho, wedhus dibilangin gitu sama Rasulullah, nurut. Jadi sama sekali nggak ada yang menginjak-injak tanaman kurma apalagi memakannya. Yang dimakan cuma rumputnya aja. Akhirnya kebun kurma itu jadi bersih tuh rumput-rumputnya. Ya pada karo ya dibersih rumputnya, matun kata orang Jawa. Nah, dan wedhus itu kan mengeluarkan makjun itu. Ya bunder-bunder hitam itu loh. Nah, telepok. Nah, otomatis itu jadi pupuk untuk tanaman kurma itu. Loh, habis ditempati kambing-kambing yang digembala Rasulullah itu, kok tanaman kurmanya semakin subur, semakin bagus, panennya melimpah. Subhanallah. Ini hikmahnya apa? Wedhus saja dibilangin Rasulullah nurut. Lah kalau siswa-siswi SMK loh dibilangin guru-gurunya pakai hadisnya Rasulullah kok nggak nurut, berarti kalah karo para wedhus-wedhus sekalian. Lah iya toh, Mas sama. Lah berarti kalah. Maka wedhus yang duwe akhlak. Dan sekarang banyak manusia yang kehilangan moral, kehilangan pri kemanusiaannya. Pernah kapan itu saya nonton TV pas acara binatang-binatang ya, acara flora and fauna apa biyen itu loh. Ya wis pokoke ngono iku lah. Termasuk kon barang ono di jerone. Waktu itu pas ada ditayangkan, mohon maaf, ada induk kucing mboke kucing lho. Mana kok melahirkan koyok wong ya. Mana anaknya itu meong. Nai itu loh, ya gak pedet rek anaknya, ya dobel kucingnya. Nai itu. Anakan kucing kan cemeng gitu, cemeng ya bahasanya. Jadi ada induk kucing melahirkan anaknya, namanya cemeng. Habis melahirkan, ini si ibu mati. Akhirnya si cemeng ini ya yatim piatu, bahkan kejet-kejet sendirian, nggak ada induknya, kejet-kejet sendirian, kelipan kocel-kocel sendirian baru lahir. Nah, ketahuan nama bedes, konangan bedes, ngono ku bedes iso welas kok. Dicedhaki karo bedes, diramut bedes, dimii karo bedes, diramut sampai hidup sampai besar. Aku tuh berpikir subhanallah, bedes saja punya pri kebedesan. Lah sekarang kok banyak manusia yang sudah tidak punya pri kemanusiaan. Lah kalau bedes punya pri kebedesan, kok manusia nggak punya pri kemanusiaan, itu berarti manusianya kalah sama. Kon ngomong bedes aja nyawang aku tak antem sisan. Gitu loh. Jadi ya Allah, moral sekali lagi, akhlak. La fakhranil binti bimal basin wa ma bihi tahallat min hulliyin innama fakhral fatati bil ulumi wal adabi. Terus kapal siji-sijine mung rika nang atine sun. Makasih. Cangkem rusak ya ngono. Njak siiran sing penuh filosofi kok ndak apal kae. Ngene iki Pak, ingon-ingone sampean modele. La fakhra lil binti bimal basin wa ma bihi tahallat min hulliyin innama fakhral fatati bil ulumi wal adabi la bil jamali wal hariri wal dhahabi. Kaya tanda bedes.
Oh kok niku nabu yo gak temen blas ngono ta bro. Oh sing serius ngono lho ket mau. Oh grogi apa ya ancene ndak iso. Oh gak profesional blas ngono. Makasih atas keloteanmu. La fakhra lil binti bimal basin wa ma bihi tahallat min hulliyin innama fakhral fatati bil ulumi wal adabi. Halo, tidaklah satu kebanggaan, kehormatan, nilai seorang pemuda itu dari perhiasannya, emas, pakaian macam-macam enggak, tapi nilai seorang pemuda itu adalah bil ulumi wal adabi, dengan ilmu dan adab, dengan ilmu dan akhlak. Nilaimu akan menjadi tinggi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hidup menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Adik-adik, sungguh ini sebagai bentuk kasih sayangku dan cintaku kepadamu. I love you full. Yang di belakang bukan yang kamu, ngapain? Yang belakang sono loh. Aku akan selalu merindukanmu. Aku ingin ketika aku jumpa kamu, kamu udah banyak berubah. Gak kayak kamu yang kali ini, tapi kamu udah berubah menjadi jauh lebih baik. Kamu yang nanti aku jumpai bukan kamu yang saat ini. Nek foto-foto ya iso anakku bro, nek foto gelem e. Angengane kok. Oke, sama-sama kita akhiri dengan doa karena waktunya udah. Iya. Saya berdoa mudah-mudahan sekolah ini betul-betul menjadi sekolah yang manfaah, maslahah, barokah, mampu mengantarkan siswa-siswinya menjadi generasi-generasi yang solehin, solehat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hadhihi al-madrasah SMK Negeri 1 Beci ma'muran bi ibadika shalihin wa ma'muran bi ibadika al-mu'minin ومعمورا بعبادك المتقين ومعمورا بعبادك المخلصين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا قوما وجماعتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الذكر وأهل الإيمان والإسلام والإحسان واليقين والاستقامة وأهل الخير والصلاح في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. رب اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, kesalahan dan kekhilafan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi ngaji bareng bersama Kiai Haji Anwar Zaid dari kota Bojonegoro. Mudah-mudahan sudah ada hikmah, manfaat, manfaat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di sini kami mendoa acara dari awal sampai akhir. Ada kurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah.
kau